Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rishan Nursabila Rahman dari Pendidikan IPS 2017A dengan NIM 1700626. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah simulasi pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kokom Komalasari MPD dan Diana Nur Anggraini MPD. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan isi dari RPP yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama ada identitas RPP. Satuan pendidikannya di SMP Negeri 7 Ampang Kulon, kelas 7 semester 1, mata pelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, materi pokok kondisi alam Indonesia dengan materi flora dan fauna beserta persebarannya. Alokasi waktu 2 jam pelajaran per pertemuan. Nah, baiklah. KD yang digunakan dalam RPP kali ini yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Selanjutnya yaitu dari tujuan pembelajaran RPP ini sendiri. Yang pertama yaitu melalui stimulus dari guru mengenai pertanyaan terkait materi beserta pemaparan materi dan media penunjang, peserta didik dapat menjelaskan pengertian flora dan fauna. Yang kedua, melalui proses membaca, menyimak, dan menerima informasi materi dan media penunjang pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan persebaran mengenai flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang flora, fauna, dan persebarannya di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai metode pembelajarannya sendiri. Yang pertama yaitu pendekatannya, yaitu saya menggunakan pendekatan kontekstual dengan menggunakan salah satu model pembelajaran cooperative learning yaitu STAD, Student Team Division Achievement. Lalu di sini juga saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, dan kerja kelompok. Selanjutnya, pemaparan media dan sumber yang digunakan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu sumber. Sumber yang digunakan yaitu buku pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, buku IPS terpadu kelas 7. Yang selanjutnya yaitu media yang digunakan. Yang pertama itu gambar penunjang yang sesuai dengan materi, video stimulus yang sesuai dengan materi, dan yang ketiga ada PowerPoint materi flora dan fauna Indonesia beserta persebarannya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, dari materi ini saya membagi dalam 3 kegiatan, itu pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Di sini diberikan alokasi waktu selama 10 menit. Nah, dalam kegiatan pendahuluan ini akan ada deskripsi kegiatan. Yang pertama yaitu peserta didik melakukan doa sebelum belajar bersama gurunya. Yang kedua ada pengecekan kehadiran. Yang ketiga ada kegiatan instruksi dari guru untuk membagikan kelompok. Jadi siswa akan membagi kelompok masing-masing secara mandiri namun sesuai instruksi guru. Nah, pembagian kelompok ini digunakan dan ditujukan karena model yang digunakan adalah STAD, Student Achievement Division Team, sehingga akan dibagi kelompok. Selanjutnya itu akan ada peserta didik menerima informasi terkait materi sebelumnya. Ini adalah kegiatan kelas balik dari guru sendiri. Selanjutnya akan ada peserta didik akan menerima informasi tentang kompetensi ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah-langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan, dan ditayangkan melalui video. Yang selanjutnya yaitu peserta didik akan mencari informasi tentang persebaran flora dan fauna dan menjawab dengan prediksi masing-masing. Di sini guru akan memberikan dulu kesempatan kepada siswanya untuk mencari informasi terkait materi tersebut, lalu mereka akan mengutarakan dan menyampaikan sesuai dengan prediksi masing-masing sebelum dirasionalisasi dan diluruskan oleh guru itu sendiri.
Nah, selanjutnya itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini dibagi-bagi menjadi beberapa langkah juga. Yang pertama, langkah 1, menyajikan informasi. Nah, di sini guru akan meminta semua peserta didik untuk memperhatikan tampilan video yang ditayangkan. Nah, tampilan video ini ditayangkan beserta dengan PowerPoint juga, karena video yang digunakan ini di dalam PowerPoint sendiri. Yang kedua itu peserta didik akan menyimak video yang akan ditampilkan. Yang selanjutnya itu peserta didik akan menuliskan hal-hal penting yang berkaitan dengan materi sesuai dengan instruksi guru. Yang selanjutnya itu akan ada penjelasan kembali oleh guru terkait materi-materi yang belum jelas dari video yang disampaikan. Selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, di sini mulai terlihat model dari STAD-nya, yaitu akan ada diskusi kelompok. Nah, di sini yang pertama, guru akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan dibagikan kepada kelompok masing-masing. Yang selanjutnya yaitu guru akan membimbing kelompok diskusi dalam mengerjakan LK yang telah diberikan. Nah, di sini guru akan membimbing, memberikan arahan bagaimana cara pembuatannya, lalu memberikan rasionalisasi terhadap materi, lalu jika ada yang menanyakan siswa bisa bertanya kepada gurunya. Pokoknya di sini guru akan membimbing terkait jalannya pengisian LKPD. Yang selanjutnya itu peserta didik akan melakukan diskusi di masing-masing kelompok sesuai dengan arahan yang ada dalam LKPD. Selanjutnya, peserta didik di masing-masing kelompok dalam kelompok akan membahas dan berdiskusi berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD. Yang selanjutnya adalah langkah yang ketiga, itu menarik kesimpulan. Nah, dari hasil yang telah diperoleh, yang dibuktikan kebenarannya dengan mengamati kejadian-kejadian yang terhadap kehidupan sehari-hari, peserta didik akan merumuskan kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini akan dipresentasikan oleh dua kelompok terbaik. Nah, di sini ada achievement teams, sehingga kelompok terbaiklah yang akan menjelaskan kepada teman-temannya, menjelaskan kembali terkait materi dan terkait hal-hal apa yang didapatkan oleh mereka dari diskusi kelompoknya. Yang selanjutnya ada langkah 4, yaitu aplikasi dan tindak lanjut. Yang pertama, guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan konsep teori aturan melalui contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini akan ada perwakilan kelompok yang mulai mempresentasikan. Nah, perwakilan kelompok itu dari dua kelompok terbaik, dan mereka akan mengemukakan hasil diskusi mereka, penemuan-penemuan dalam hasil diskusi mereka, dan mereka akan ada di situ, selanjutnya akan ada diskusi dan tanya jawab dengan kelompok lain. Nah, di sini juga kelompok lain akan memberikan tanggapan ketika mungkin akan ada yang ingin bertanya atau misalnya ada pemaparan yang belum jelas, maka kelompok dua terbaik itu akan menjelaskan kepada teman-temannya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penutup. Di sini peserta didik akan menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan merespon pertanyaan guru yang sifatnya menuntun dan menggali. Akan ada pertanyaan-pertanyaan dari gurunya terkait materi, sehingga siswa nanti akan ada tanya jawab oleh gurunya sendiri, bukan melalui diskusi kelompok ataupun presentasi kelompok. Selanjutnya akan ada refleksi, saling memberikan umpan balik hasil dari refleksi yang dilakukan, dan selanjutnya akan ada pengakhiran pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas terlaksananya pembelajaran hari ini dengan lancar. Nah, itulah langkah-langkah pembelajaran dari model pembelajaran Student Team Achievement Division dengan materi kondisi alam Indonesia, flora dan fauna beserta persebarannya. Nah, di sini mungkin teman-teman kurang ngerti ya gitu kapan ada penjelasannya. Di sini saya juga akan menjelaskan lebih rinci dari PowerPoint yang saya buat. Ini. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia.
Apa sih yang dimaksud flora dan fauna? Flora adalah berbagai macam tumbuhan. Flora Indonesia bagian barat meliputi berbagai jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan tropis, yaitu hutan yang sangat lebat. Flora Indonesia Tengah meliputi tumbuhan yang terdapat di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan musim. Hutan hujan musim adalah hutan yang terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Flora Indonesia bagian timur adalah flora yang hidup di Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Di daerah ini terdapat hutan sabana dan padang rumput yang luas. Fauna adalah berbagai macam hewan. Fauna di Indonesia dibagi oleh garis Wallace dan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat juga disebut fauna asiatis. Sedangkan fauna Indonesia Tengah disebut fauna peralihan. Fauna Indonesia Timur disebut juga fauna australis. Setelah mempelajari persebaran flora dan fauna, diharapkan kita bisa menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini akan dijelaskan dulu keragaman flora dan fauna di Indonesia. Akan ada pengertian flora dan persebarannya. Di sini dijelaskan kata flora berasal dari bahasa mana dan pembagiannya. Selanjutnya ada flora Indonesia bagian barat dengan gambar-gambar penunjang yang bisa dilihat oleh peserta didik, sehingga peserta didik mendapatkan gambaran gitu ya, bunga rafflesia seperti apa, bunga anggrek seperti apa, pohon mahoni seperti apa, pohon palma, pohon cemara dari bagian tengah, lalu dari bagian timur. Nah, slide selanjutnya itu ada macam-macam hutan lebat. Nah, ini macam-macam hutan lebat juga termasuk ke materi ini karena ternyata tumbuhan-tumbuhan tersebut tumbuh di hutan-hutan ini. Yang pertama ada hutan tropis, hutan musim, hutan sabana, hutan bakau, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian fauna dan persebarannya. Nah, di sini dijelaskan juga fauna dari bahasa mana. Lalu fauna terbagi menjadi 3 katanya. Sama juga seperti flora. Lalu slide selanjutnya itu ada peta persebaran dari garis Wallace dan garis Weber. Nah, itu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Lalu akan ada pembagiannya. Di sini meliputi daerah-daerahnya. Misalnya dari daerah barat itu ada daerah Sumatera, daerah Indonesia bagian tengah, daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Sulawesi. Lalu ada bagian timur Australis, yaitu ada bagian pulau-pulau Papua dan sekitarnya.
Lalu tidak lupa juga ada gambar-gambar penunjang terkait fauna Indonesia. Nah, di sini siswa dapat mengamati hewan-hewan apa saja yang dibagi sesuai dengan daerahnya. Selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, pematerian sudah selesai. Akhirnya pematerian dari guru sudah selesai. Lalu ketika tadi mungkin siswa tuh mendapatkan materi-materi yang beragam, misalnya kayak dari Google kan sangat banyak sekali sumber-sumber yang berbeda. Lalu guru akan meluruskan, menyatukan materi mereka menjadi dalam materi yang sesuai dengan sumber yang guru dapatkan. Lalu setelah itu akan ada diskusi kelompok, lalu pemilihan anggota terbaik dari hasil AKPD yang dikerjakan. Lalu kelompok terbaik akan menjelaskan kembali karena di sini ada achievement sebagai kelompok yang terbaik gitu. Lalu setelah itu akan ada diskusi. Jadi yang pertama tadi diskusi kelompok dalam kelompoknya, lalu diskusi yang kedua itu diskusi antar kelompok dengan pantauan guru. Yang selanjutnya itu guru akan menarik kesimpulan, lalu mengakhiri pembelajaran, dan tidak lupa guru akan memberikan kata-kata motivasi di akhir pembelajaran dan juga mengingatkan terkait materi selanjutnya yang akan dibahas di mata pelajaran IPS ini. Nah, akhirnya kita sampai di akhir video. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf atas kesalahan materi ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati kalian. Nah, semoga video ini bermanfaat. Saya Rizanul Rahman undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.